Ada satu hal yang banyak diabaikan oleh masyarakat muslim. Ada satu hal yang banyak diabaikan oleh masyarakat muslim setelah meninggalnya orang tua. Padahal satu hal ini selanjutnya banyak menjadi penyebab bermusuhannya keluarga yang ditinggal oleh orang tua. Satu hal ini menjadi penyebab bermusuhannya ahli waris. Orang tua dengan anak, kakak dengan adiknya. Satu hal yang banyak diabaikan ini adalah berkaitan dengan warisan orang tua. Berkaitan dengan warisan. Warisan atau peninggalan orang tua ini harus dibicarakan baik-baik dan terbuka antar sesama ahli waris. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Seluruh ahli waris kumpul, bicarakan secara baik-baik dan terbuka berkaitan dengan warisan almarhum, almarhumah orang tua. Tapi jangan salah, warisan sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua ada dua macam, ada dua hak. Warisan yang ditinggalkan oleh orang tua ada dua hak. Hak yang pertama, harta. Hak yang kedua, ini nih, paling banyak tidak diketahui oleh ahli waris. Atau boleh jadi mereka nggak mau tahu. Hak yang kedua ini bagian dari warisan yang juga menjadi tanggung jawab ahli waris. Apa hak yang kedua? Hutang. Jadi ketika orang tua meninggal, dua hak ini harus kita pertimbangkan betul. Apakah orang tua meninggalkan hutang? Apakah orang tua meninggalkan harta? Dua-duanya ini menjadi tanggung jawab ahli waris. Hutang mayit, hutang almarhum termasuk warisan peninggalan orang tua yang menjadi kewajiban ahli waris untuk menyelesaikannya. Meskipun boleh diambil alih oleh orang lain yang mau. Orang lain yang cinta dengan almarhum. Andaikan si mayit punya harta dan sekaligus punya hutang. Andaikan almarhum punya harta sekaligus punya hutang, maka hartanya itu harus lebih dahulu digunakan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Andaikan almarhum punya harta sekaligus punya hutang, hartanya itu harus lebih dulu digunakan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Haram diwariskan
sebelum hutang-hutangnya dibereskan. Haram diwariskan. Dan itu belum menjadi harta warisan ketika hutang-hutang almarhum belum beres. Ini ahli waris, istri, anak yang cinta dengan almarhum suami, ayah, mereka tidak akan bicarakan masalah warisan harta ini sebelum hutang-hutang almarhum dibereskan. Ingat peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolat jenazahkan seorang sahabat Nabi, sahabat yang meninggal dan punya hutang. Rasul tidak mau mensolat jenazahkan seorang yang punya hutang. Ketika selanjutnya ada orang lain yang, ya Rasul, utangnya menjadi tanggung jawabku, baru Rasul mau melaksanakan, mau memimpin sholat jenazah untuk si almarhum. Kisahnya ada dalam hadis sahih, riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, hadis ini beberapa kali dicantumkan, satu diantaranya dengan nomor 2295. An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin liyusalla 'alaiha. Pernah didatangkan di hadapan Nabi satu jenazah untuk disolatkan. Keluarga jenazah itu meminta kesediaan Rasul untuk mensolat jenazahkan itu. Mensolat jenazahkan jenazahnya ahli waris. Rasul nggak langsung solatkan. Faqala, Rasul tanya, hal alaihi min dainin, ini jenazah ini punya utang nggak? Jenazah ini punya utang nggak? Qalu, kata kerabat almarhum, la, tidak Rasul, dia tidak punya utang, tidak punya sangkut paut utang. Fasalla alaih, maka Rasul pun dengan senang hati melaksanakan sholat jenazah. Summa utiya bi janazatin ukhra, lalu di kesempatan yang lain didatangkan di hadapan Rasul jenazah yang lain lagi. Sama, Rasul diminta untuk mensolatkan jenazah itu, dan sama seperti yang sebelumnya. Faqala, Rasul tanya, hal alaihi min dainin, dia punya utang tidak? Dia punya kewajiban utang yang harus dilunasi atau tidak? Qalu, kerabat jenazah itu jawab, na'am, betul ya Rasul, dia punya hutang. Apa kata beliau? Sallu ala sahibikum. Kalau gitu, kalian saja yang mensolatkan dia. Kalian saja yang mensolatkan dia. Maknanya apa? Aku nggak mau mensolatkan dia. Ini nih, Rasul tidak mau mensolat jenazahkan jenazah yang punya utang. Kenapa? Rasul tidak ada memberikan penjelasan. Tapi di antara ulama ada yang menyimpulkan karena doa Rasul pun tidak akan diijabah oleh Allah untuk seorang jenazah yang masih punya utang. Rasul, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, ketika yang didoakan punya utang, Allah belum akan mendengarkan doa Rasul.
Ketika Rasul mundur tidak mau mensolat jenazahkan jenazah tadi, qala Abu Qatadah, seorang sahabat Nabi, sahabat yang dermawan, ini bukan kerabat jenazah nih, orang lain. Sahabat Abu Qatadah berkata, alayya dainuhu ya Rasulullah. Kalau gitu wahai Rasul, saksikan semuanya, utang almarhum aku yang menjamin, aku yang menanggung. Akhirnya fasalla alaihi, Rasul pun mau mensolat jenazahkan almarhum. Andaikan saat ini seorang ulama diminta mensolat jenazahkan almarhum, ulama itu tanya, dia punya utang enggak? Punya. Ada yang menjamin enggak? Keluarganya siap menjamin enggak? Enggak. Lalu ulama itu enggak mau mensolatkan, itu ulama tidak salah. Yang salah ahli warisnya. Karena itu kan sudah umum di negara kita, sebelum salat jenazah oleh MC akan disampaikan, apabila ada di antara bapak ibu yang ada sangkut paut berkaitan dengan hutang piutang dengan almarhum, silahkan menghubungi ahli warisnya. Betul, ada kan begitu? Itu termasuk sunnah itu. Hutang almarhum, ahli waris yang harus tanggung jawab. Jangan sampai utang diabaikan, begitu meninggal hartanya langsung dibagi-bagi sebagai warisan. Salah. Bahkan berkaitan dengan tanggungan, jaminan sahabat Abu Qatadah tadi, begitu selesai sholat, besoknya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, oleh Rasul, sahabat Abu Qatadah ditagih oleh Rasul. Ditagih oleh Rasul. Kamu udah bayar belum hutangnya dia? Sahabat Abu Qatadah jawab, ya Rasul, baru kemarin dia meninggal ya Rasul, aku belum sempat membayarnya. Besoknya lagi ditagih lagi oleh Rasul. Ditagih lagi dan besoknya kebetulan sudah dibayar utangnya. Apa kata Rasul? Al-an baridat alaihi jildu. Saat ini sesudah utangnya kamu bayar, kulit tubuh almarhum sudah menjadi adem. Artinya apa? Hutang walaupun tidak dosa, ketika tidak dibayar, itu menjadi penyebab almarhum yang berhutang itu dikuburnya akan merasakan panas. Panas tubuhnya. Saudaraku yang berbahagia. Jadi hutang adalah warisan almarhum yang menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Warisan almarhum yang paling ditunggu-tunggu oleh ahli waris adalah hartanya. Hartanya itu yang paling ditunggu-tunggu. Boleh jadi demi harta seorang istri yang sebetulnya sudah dicerai oleh suaminya, yang kebetulan dicerai diam-diam, belum banyak orang yang tahu. Ketika selanjutnya sang suami meninggal, istri itu datang dengan mengaku dia masih sebagai istrinya. Boleh jadi demi harta. Boleh jadi. Karena itu sebelum harta peninggalan almarhum dibagi-bagi sebagai warisan, ada beberapa hal yang harus didahulukan. Ada beberapa hal yang harus didahulukan. Pertama, adakah almarhum punya utang? Tadi. Harta peninggalan tidak boleh diwariskan sebelum utangnya dibereskan. Lebih-lebih ketika hutang almarhum itu hutang kepada masjid misal.
Itu harus itu. Hal yang kedua, adakah almarhum telah menghibahkan sebagian hartanya kepada seseorang? Ketika almarhum di masa hidupnya telah menghibahkan sebagian hartanya, maka otomatis harta itu sudah keluar dari harta almarhum, bukan lagi milik almarhum. Misal di saat hidup, almarhum panggil anaknya, "Nak, rumah yang di sana itu buat kamu." Anak yang lain juga dikasih tahu, rumah yang di sana itu buat kamu. Maka status pemberian ini namanya hibah. Dan orang tua bebas menghibahkan hartanya kepada siapapun yang dia mau. Meskipun agama menganjurkan agar orang tua itu bijaksana, agar orang tua itu melakukan hal yang baik ketika akan memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Tapi anak yang soleh, anak yang solehah tidak akan mempermasalahkan orang tua ngasih ke anak yang mana. Apakah semua anak dikasih sama atau dikasih tidak sama. Anak yang soleh, dia akan menerima apapun yang dilakukan orang tua. Harta yang sudah dihibahkan oleh orang tua ketika hidupnya, itu otomatis sudah menjadi harta orang lain. Sudah menjadi harta orang yang diberi hibahan itu. Beda halnya kalau bahasanya dikaitkan dengan kematian. Misal, "Nak, kalau abah nanti meninggal, itu rumah yang di depan buat kamu." Kalau abah meninggal, rumah yang di depan buat kamu. Ini nggak sah sebagai hibah. Ini wasiat. Namun, wasiat ini batal. Wasiat ini tidak sah. Karena orang tua tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Beda kalau wasiat itu diberikan kepada orang lain yang bukan ahli waris. Misal, punya anak angkat. Orang tua di saat hidup, di depan anak-anak. Nih dengerin ya, nanti kalau abah meninggal, abah kan punya 5 rumah. Tuh rumah yang di sana buat si Anu. Si Anu yang dimaksud anak angkat, ini boleh. Karena anak angkat bukan ahli waris. Dan ketentuan wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki. Jadi harus bisa bedakan mana wasiat, mana hibah. Harta yang sudah dihibahkan oleh orang tua itu sudah bukan harta orang tua, nggak boleh ikut-ikutan dijadikan harta warisan. Jadi sekali lagi, orang tua bebas menghibahkan hartanya kepada siapapun. Boleh menghibahkan hartanya kepada salah satu anak, salah 2 anak, atau pada semua anaknya. Boleh. Yang jelas, kalau kita ada di posisi sebagai orang tua, Allah memerintahkan kita untuk bersikap yang bijaksana, bersikap yang ma'ruf. Dalam memberikan nafkah pun kita harus ma'ruf, harus bijaksana. Al-Baqarah 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi orang tua, bagi ayah memberikan rizki nafkah, memberikan pakaian, memberikan makan minum, memberikan tempat untuk istri dan anak-anaknya. Wajib.
Berapa kewajiban memberi nafkah? Allah tidak tentukan. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau si suami, si ayah mampu memberikan nafkah, berikan secara cukup. Kalau nggak mampu, berikan semampunya. Itu makna bil ma'ruf. Begitu juga ketika orang tua akan memberikan sesuatu kepada salah satu anak. Berikan dengan cara yang baik. Tapi, kalau kita ada di posisi sebagai anak, anak yang baik, anak yang berbakti pada orang tua, tidak akan menghalang-halangi orang tua ketika orang tua akan mempergunakan hartanya untuk apapun yang dia mau, selama itu baik sesuai dengan syariat. Lalu hal ketiga, sebelum harta almarhum diwariskan, kita harus teliti, kita harus lihat ada nggak wasiat almarhum. Ada nggak wasiat almarhum? Jika ada wasiatnya, wasiat harta itu wajib digunakan untuk melaksanakan wasiatnya terlebih dahulu. Misal, ahli waris sedang menghitung-hitung hartanya nih. Harta almarhum. Total harta katakanlah 1 triliun. Anaknya 3, 2 laki, 1 perempuan. Berarti dibagi berapa itu? Bagi 5. Karena jatah laki-laki 2 kali lipat jadi jatah dari jatah anak perempuan. Udah dihitung-hitung, tahu-tahu pembantu bongkar lemari menemukan tulisan almarhum. Tulisan tanda tangan, ada materai wasiat bahwa kalau abah meninggal, 1/3 harta abah untuk anak angkat. Nah, otomatis jatah untuk anak angkat atas nama wasiat harus diberikan terlebih dahulu. Sisanya baru dibagi sebagai warisan. Tiga hal inilah yang wajib didahulukan. Hutang-hutang almarhum. Kalau ada almarhum hibah, itu bagian dari hutang. Dan wasiat almarhum. Harus difahami banget. Harta peninggalan almarhum tidak boleh dibagi-bagi sebagai warisan sebelum ketiga hal ini diselesaikan. Ketika sudah jelas berapa jumlah harta peninggalan orang tua yang sebagai warisan, maka seluruh ahli waris harus tahu. Seluruh ahli waris harus tahu, semuanya harus tahu. Termasuk harus tahu anak laki jatahnya berapa, anak perempuan berapa, itu harus tahu. Setelah semua ahli waris duduk bareng, semuanya sudah tahu berapa jatah harta warisan yang ada, berapa jatah masing-masing. Selanjutnya, mereka boleh membuat kesepakatan. Apakah harta warisan ini mau dibagi sama? Ataukah harta warisan ini mau diwakafkan untuk masjid, untuk pesantren? Selama ahli waris sepakat, boleh. Namun, jika tidak terjadi kesepakatan, saat itulah harus dikembalikan ke aturan Allah. Harus dikembalikan ke ketetapan Allah, ketentuan Allah. Wajib. Surat Al-Maidah ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa saja muslim yang tidak mau menerima ketentuan hukum Allah, tidak mau menerima ketentuan hukum Allah, maka hukumnya dia sudah keluar dari Islamnya, dia sudah kafir, dia sudah murtad.
Perkara warisan ketika diperselisihkan, nggak ada kesepakatan, kembalikan ke aturan Allah. Aturan Allah berkaitan dengan warisan itu jelas, sangat jelas. An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Allah sudah menegaskan, Allah sudah mewasiatkan pada kalian untuk anak-anak kalian, untuk ahli waris kalian, jatah untuk anak-anak itu, anak laki-laki 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Kalau harta warisan yang ditinggalkan 1 triliun, maka dibagi 5. Anak laki-laki, ketika anaknya ada 3, 2 laki-laki, 1 perempuan, yang 4 buat 2 anak laki-laki, yang 1 jatah untuk si anak perempuan. Laki-laki dapat 2 kali lipat jatah anak perempuan. Kalau yang perempuan dapat katakanlah 100 juta, yang laki-laki 200. Yang perempuan 200 juta, yang laki-laki 400. Ini ketentuan waris Islam. Jadi masalah ketika orang tua meninggal, ini masalah peninggalan orang tua. Apakah hutangnya atau hartanya harus dibicarakan secara baik-baik. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.